Eksekusinya, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu pastinya untuk draft ban and pick-nya seperti apa racikan-racikan yang akan dimunculkan. Lihat dari Jushin dan juga dari Moreno berarti ya yang mungkin terlihat ya mau aman aja nih di tengahnya nih. Atau bener-bener mengkikiskan semua pilihan hero dari Cloud9 ya. Jadi target bandnya ke Cloud9. Karena udah kelihatan dari sini. Dari pemilihan Zushin dan juga Zazk lumayan bisa meringankan bagaimana nantinya ketika Eman bakal join team fight. Hylos juga yang jadi opsi di sini. Serta adanya Link. Dan mungkin akan menuju ke Hayabusa, melihat kemarin Hayabusa dari Super Ken sangat-sangat powerful. Atau jangan-jangan mereka bakal deny Hayabusanya nanti di second pick. Oke, tapi kalau ngelihat sekarang nih ya Prof, fighter-fighter jungler juga kan sebetulnya udah lumayan tergeser lah ya. Mungkin fighter yang benar-benar menjadi pilihan adalah Julian. Selain Alpha yang memang udah hampir dilupakan bahkan ya. Atau Export. Oke, oh iya benar, Export juga. Tapi berarti ini bakal munculnya potensi Assassin versus Assassin kah? Assassin versus Assassin. Possible sih. Tapi dari kemarin kalau kita lihat EVOS pas main fighter kayak lebih stabil aja sih. Bawa Bane, bawa Julian. Wow. Mungkin lagi-lagi farming speed adalah solusinya. Dan yang paling cepat untuk sekarang farming speednya cuma Nolan. Jadi ya mungkin Nolan yang bakal jadi opsi Assassin tersebut. Oke, tapi dengan 2 ban ke arah mid lane ya untuk Cloud9. Langsung kali ini Valentina dibuka menjadi first pick bagi Bigetron Alpha. Langsung dijawab pula dengan Johan dari Dreams beserta Julian. Ini combo yang tadi membawa juga Rebellion mendapatkan kemenangan di gamenya. Iya. Ini kalau kita ngomongin soal bagaimana Jawhead dan juga Julian. Dari level 3 aja mereka udah bisa jalan barengan. Dari menit 1.20 sampai 1.40 ini bakal jadi teror sih harusnya untuk Bigetron Alpha. Nah mereka mau respon pakai Matilda. Atau mereka mau respon pakai hero yang lebih aman. Let's say kayak Tigreal langsung gitu. Tigreal Finn. Dan Fanny. Terlepas dan bahkan Moskov. Wih, damage semua. Wow. Wih, mereka ini benar-benar udah ngebuka game plan-nya dari awal Bigetron Alpha. Agresif ya. Ini bukan agresif lagi sini, mereka udah langsung nunjukin. Ini di textbook kita. Kita ambil semua damage dealer-nya dan tidak menyisakan satupun even. Kalau kita ngomongin Jawhead ya berarti Jawhead dari Dreams harus mempertimbangkan bagaimana cara dia untuk memainkan ejector. Fanny bukan target yang tepat, tapi kalau Fanny-nya ketangkep dengan Unstoppable Force mungkin bisa. Kalau dia nggak main kabel ke belakang, ngikut bang biasanya. Dia kemana ntar ngikut auto. Udah. Oke, tapi ya untuk EVOS Glory, pick ketiga mereka menuju ke arah mana? Mid lane. Karena udah mulai dipersempit nih, kalau misalkan nggak diambil sekarang, bisa nanti kena target lagi untuk Bigetron Alpha-nya. Atau mau berbicara juga bergeser ke arah hero dari Natsu. Tapi ya itu dia mid lane dulu yang diamankan. Vexana ya, hero dengan jarak. Ya, Vexana udah mulai ini juga kan, udah mulai terlupakan juga kan. Karena mau gimana pun memang hero-hero assassin kalau mau target ke Vexana itu gampang banget. Langsung aja flank ke belakang, terutama untuk hero-hero seperti Nolan, Fanny. Kayak bakal mudah banget untuk bisa menangkap dan menghentikan bagaimana Vexana. Sekarang pertanyaannya ada di Natko. Dia akan melawan Moskov. Melawan Fanny juga. Apakah Natko akan keluar dari textbook aman ketika kita melihat bahwa Assassin sedang meta? Sisi power juga hero-nya banyak yang meta. Tank ini di roamer lagi laris manis. Brody mulai terlupakan. Iya. Dan Brody menurutku adalah hero yang paling cocok. Karena ultimate dari Brody nggak bisa di copycat dengan efisien. Bisa di copycat tapi kan nggak efisien. Oleh tapi Valentina. Enak juga kan dia punya ada self defense lawan Moskov, lawan Fanny masih nggak terlalu berat. Dan juga dengan item yang emang bisa di hybrid juga kalau lawan Brody gitu loh. Iya. Tapi mungkin ngelihat dari potential late game-nya, apakah Brody ini bisa catch up? Ngelihat kayak sekarang udah banyak banget Moskov. Loh, ini EVOS dengan AG. Dengan Age. Yang dimana berarti mereka nggak harus memikirkan late game. Gimana kalau galak dari early game? Yap. Dan ternyata first pick Valentina dari Bigetron Alpha bukan tanpa alasan. Karena salah satu hero most pick dari Bigetron juga dengan 6 kali pick 83% win rate-nya. Dan ini tidak melupakan bagaimana legacy dari best coaching staff di season 13 lalu. Cascute, NMM dan juga ada Race Boy yang memang selalu memprioritaskan Valentina untuk Moreno. Makanya gak heran kalau lawan Bigetron atau lawan Dewa contohnya yang ada Hijume, itu Valentina ditarget gitu loh untuk langsung di shutdown. Karena memang sepowerful itu ya. Sepowerful itu. Terlihat juga memang dari segi datanya ya, 83%
win rate yang udah lulus KKM ini mah. Tinggi banget. Wah, ini mah jatuh siswa teladan ya. Siswa teladan. Iya, udah masuk kelas unggulan kalau begitu nilainya. Iya, akselerasi ya. Oke, tapi Terisla ditutup juga kali ini. Terlihat belum ada XP lane yang diisi untuk Bigetron Alpha. Hylos band, Terisla band, Arlot open, tapi kayaknya emang kalau ngomongin soal sisi power, mumpung ada Vexana, apakah Arlot akan muncul nih dari tangan Fluffy? Atau jangan-jangan malah Fluffy sudah menyiapkan strategi lain, mungkin dia akan membawakan X-Borg? Oke, bakal bisa main combo juga bersama dengan Arlot harusnya nanti ya, kalau misalkan emang diambil. Tapi kan bisa ditutup aja sekarang. Dan Arlotnya ya, itu dia, di-ban langsung oleh Bigetron Alpha. Ataupun mungkin sekarang Fluffy juga bisa mengeluarkan salah satu hero signature-nya juga yang dia milikin, AK yang berada di area XP Lane, mungkin itu bisa menjadi salah satu pilihan juga gitu, Prof. Barats X-Borg, tapi last pick kayaknya lebih suka sih kalau aku lihatnya di sini. Oke. Atau jangan-jangan emang nanti Natko-nya yang bakal ditaruh di last pick. Karena masih ada Harit juga kan sebagai opsional hero-nya. Oke, tapi ya untuk kali ini dari Force Glory, mereka ini benar-benar udah kelihatan banget sih untuk mid, jungle dan juga roamnya ya. Poros 3 di tengahnya ini udah kelihatan. Sisi kiri dan kanan yang belum terlihat tapi seperti ada Phobius yang langsung diamankan untuk Fluffy harusnya. Oke, efek knockback memang bisa menghentikan bagaimana Cable dari Fanny. Tapi apakah nantinya sempat untuk Fluffy menghentikan bagaimana Super Ken dengan Super Cable yang pernah dia perlihatkan semenjak dia pertama kali naik dari MDL ke MPL. Yap, dia sangat senang ya menggunakan Fanny. Satu hero nyamannya juga, bahkan hero yang cukup powerful. Selain memang dari segi mekanik, tapi kalau ngelihat dari Super Ken dengan Fanny, kita tahu game terpanjang sama pagelaran MPL ID. Iya. Itu ada di Fanny yang akhirnya build defense. Biar nggak bisa di burst ya. Yes. Makanya jangan heran kalau nanti pemilihan item dari Super Ken akan sedikit unik. Apalagi akan ada anti-curse dan juga mungkin anti-national. Idit Grok, wow. Ini sisi powernya luar biasa. Iditnya juga bisa menjadi opsional untuk memenangkan laning melawan Phobius. Dan kalau misalkan dilihat dari posisi seperti ini, Brody, aku makin yakin gak tahu kenapa. Bisa digunakan, tapi kayaknya Harit magic semua. Lebih safe ya? Harit lebih safe, tapi magic semua juga. Butuh marksman di sini. Yap. Cloud kah? Oke, dan itu dia Brody akhirnya. There you go. Finally. There Brody. you go. Mari kita keluar dari textbook, mari kita keluar dari meta. Bring back Brody. Alright, early game yang mungkin juga akhirnya bisa dipegang nantinya ya dengan adanya Brody kali ini. Tapi kita akan melihat bagaimana eksekusi permainan agresif ngeliat dari Bigetron Alpha. Mereka punya sisi power yang besar, mereka punya delivery damage juga yang besar yang harus diantisipasi oleh Force Glory. Oke, Brody, apakah ini akan mirip seperti dengan Brolung ya? Karena menggunakan satu Sky Piercer. Enggak. Kayaknya untuk di level Natko kayaknya sekarang udah lebih sabar. Gak buru-buru bikin Sky Piercer. Dan buat teman-teman yang lagi ngerank nanti di rumah pakai Brody, jangan ikutin Pulung. Jangan bikin Sky Piercer di awal. Brody saya Warcry dan Sky Piercer. Gak ada damage. Alright, dan yang pastinya juga kalau ngelihat dari counter index hingga line up rating, ini ada keunggulan untuk EVOS Glory ya. Tentu saja ini menjadi satu buah kekuatan harusnya, tapi ini hanya secara data aja. Balik lagi, eksekusi dan apalagi kalau ngelihat sekarang nih Prof, early game yang udah dapetin snowball, ini bakal sulit banget untuk bisa dibendung. Biasanya ya kalau ngelihat dari tren akhir-akhir ini. Iya. Early snowballing 5 menit awal tuh kayak buah manis banget kalau emang bisa didapatkan kan. Yap, dan ini dia match ketiga kita di hari ini. Match yang terakhir pula di minggu yang ketiga. Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Oke, dan kita akan melihat dari bagaimana early agresif yang bisa dibawakan juga dengan adanya Grok di sana. Oh ini di freeze ya untuk minion di mid lane-nya emang sengaja. Dan bikin Cloud harus maju ke depan untuk ngelakuin last hit. Sehingga Moreno akan coba untuk farming EXP dari Dreams atau bahkan Novel. Yang sekarang sudah mendapatkan level yang ketiga. Cepat ya, Cloud langsung menghilangkan satu wave, pergi lagi ke tempat yang berbeda. Novel, Dreams jalan bersamaan. Oke, cukup bersamaan juga. Oke, Vengeance juga kali ini yang dibawakan oleh Fluffy. Dengan adanya Agility dan Festival of Blood, pemilihan dari Spellfam pasti akan dibawakan. War Axe harusnya akan jadi optional item pertama. Tapi kalau kita lihat dari Fanny-nya, kali ini bawain Thrill. Yap. Dia bakal punya damage di early game. Secara damage dan penetrasinya bakal dia miliki dari Assassin. Oke, namun di bagian tengah sedikit lagi tersisa dan Finn hampir saja Novel sudah punya kesempatan tadi yang bisa dimanfaatkan. 1 bar HP tersisa. Wow. Masih aman sih harusnya. Gak ada flicker yang terpicu.
Nggak ada gerakan rotasi yang begitu mengancam juga. Seperti biasa Jawhead, Julian jalan berdua. 3-man move pun bisa dijalankan, tapi Cloud9 kayaknya sekarang lebih safe aja posisinya. Ketika memang dia berada dalam posisi di area tengah-tengah dari river. Mereka cuma ingin menguasai rivernya. Sementara untuk Super Ken mungkin akan langsung berfokus ke area dari Purple Buff ya. Dan juga ada area Turtle. EVOS Glory, mereka berhasil mengamankan ke arah Turtle yang pertama. Dan langsung diambil begitu saja. Nih bisa terbilang cepet banget juga. Untuk tempo permainan yang bisa ditingkatkan dari early game. Dan ditambah lagi untuk sekarang. 3 melawan 3. 3 melawan 3 ya. Cukup berimbang kali ini. Mirko udah biasa kayaknya. Tapi pulung nih. Oke, saya seperti biasa, Pak. EVOS ada di peringkat 8. Enggak, Pak. Dan Alpha ada di peringkat atas. Enggak. Pilih yang di bawah. Kalau saya memperhatikannya lebih ke warnanya. Pulung tim biru. Belum tim biru. Oke. Oke, sementara itu. Dari Anavel harus mundur sedikit walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Dan Cloud9 melihat dari kejauhan untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Ya masih cenderung pasif ya walaupun tadi sempat dapetin satu turtle. EVOS Glory juga nggak mau main terlalu terburu-buru. Mereka kayak bisa main bareng sama Natko-nya juga. Ngegiring semuanya rotasinya ke area dari gold lane. Karena emang kebetulan kalau kita ngomongin soal gold lanernya ini bisa menang match up banget nih untuk Brody versus Moskov. Ini di bagian tengah sendiri ya antara Dreams. Dan juga beberapa player tadi yang tepat berada di depannya. 2 player dari Bigetron Alpha. Mereka pun masih stay untuk berada di area mid. Sebelum nanti mungkin akan melakukan sebuah pergerakan ke depan dan berbeda. Sementara sekarang Poveus. Fluffy berhasil mengusir Fanny. Oke, dan itu dia. Dari satu buah agresivitas ya, bagaimana Poveus ini dimanfaatkan untuk patch yang sekarang, tapi wow. Waduh, di bagian tengahnya cukup crowded tadi suasananya. Agak ngeri ya sebenarnya. Dan pemilihan terhadap Eternal Guard ya, yang dipilih sama Moreno. Yap. Biar dia bisa ngasih efek knock up airborne lagi. Karena kebetulan yang bawa Purify cuma Cloud9. Jadi kalau misalkan Vin menggunakan wall charge dan kombonya connecting ketiga pemain minimal dari EVOS Glory ini bakal menjadi combo yang mengerikan banget. Tapi kalau bicara tentang membawa ke late game nantinya, apakah EVOS Glory punya jawaban, Bro? Sebenarnya masih ada sih, lagi-lagi Brody di sini punya power yang seenggaknya early-nya bisa ngangkat juga. Jadi kayaknya nggak sampai late game, mid game juga kayaknya bakal bener-bener mengerikan untuk damage yang diberikan dari EVOS Glory. Oke, sementara kalau kita ngeliat juga Turtle, Woi hei, apa yang terjadi? Hampir saya tapi Fluffy cukup mendominasi di atas oleh Fluffy. Mencoba untuk bisa melanjutkan apapun yang udah dia mulai dan juga di area dari Turtle-nya. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan dari Bigetron Alpha. Mereka mulai mendekat sedikit lagi tersisa. Dan Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Namun Unstoppable Force berhasil menabrak ke arah Fanny. Untungnya Super Ken masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Super Look. Turn apart a memory. wow, memori buruk kali ini harus ditoreskan di benak dari Super Luke. Yang memang harus menghilang dan Weh, wow. di tempat yang lain ada aksi pengeroyokan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill kembali. Wow, dan kali ini EVOS Glory. Mereka bisa memanfaatkan early agresif mereka. Wah, sekarang di tempat yang berbeda lagi. Moskov. 3 player di 3 tempat yang berbeda. Wow. Ya kan? Early game dari EVOS Glory yang jarang kita saksikan seperti ini. Akhirnya kembali lagi. Bagaimana agresivitas mereka dari 3 lini yang berbeda. Memenangkan match up dengan rotasi 2-1-2. Dan ditambah lagi tadi di bottom lane. Brody Jawhead itu bener-bener efek stunnya bisa permanen. Karena gak gampang untuk keluar dari serangan chain CC yang bisa dibawakan oleh EVOS Glory. Wow. Bahkan ada 4 pemain loh yang memiliki CC pasti. Menurut sekarang dengan leading gold 2.600 EVOS Glory. Benar-benar menguasai area river. Dan jangan lupakan Infernal Pursuit juga ini bakal jadi pengganggu ya dari Fluffy. Yang bisa mengacak-ngacak dan Thunderbelt menjadi item pertama juga untuk kedua belah explainer. Ya, kita bisa kasih 2 opsi untuk Poveus. Bisa langsung ke Thunderbelt, bisa langsung ke War Axe-nya juga. Tinggal dia pilih mau opsional yang mungkin lebih efisien yang mana. Karena kebetulan kayaknya Fluffy udah dapetin beberapa pundi-pundi assist. Jadi Festival of Blood akan menambah spell fam yang dia miliki. Oke. Dan bergerak ke arah bottom lane ternyata kali ini Natko yang akan dibantu untuk bisa langsung menghancurkan. Tapi Super Cat. Dan Dreams tahu banget dia harus mau kemana. Siapa yang ada di depannya dan Luka kalau untuk bisa membuat Natko terkena efek dari trampolin. Alright, dan sementara kalau ngeliat dari objektifnya ini dikontrol penuh oleh EVOS Glory. Turret, Turtle, dan bahkan poin kill pula kali ini Bigetron Alpha. Mereka yang harusnya punya agresivitas di early game dengan power damage ini nggak kelihatan, Prof. Iya, benar-benar tidak terlihat sama sekali. Bigetron Alpha
benar-benar tertekan. Even Vin hanya untuk melakukan zoning out. Yep. Dia cuma bisa jaga jarak. Oke, sementara dari Turtle-nya akan menjadi mix jump. Wild Charge dikeluarkan tapi Spear of Destruction. Gak connect karena siapa Super Ken. Satu yang terakhirnya. Dan Super Lux sekarang tepat berada di depan. Ada Riflavu yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan semuanya masih kembali dengan selamat. Wow, dan Perfect Turtle bisa diamankan untuk EVOS Glory. Lagi-lagi kali ini Dreams akan menghantui ejector Smart Missile. Ditabrak? Oke, langsung saja dikerek habis-habisan dan Dreams menjadi korban pertama dari EVOS Glory. Tapi Natko membalaskan keadaan. Oke, dan bahkan kali ini Torn Apart Memory juga bisa mengejar ke lini belakang, tapi Purple Buff ini udah mulai rame. Yap, mereka masih ingin lebih Super Ken mencoba untuk bisa masuk ke bagian terdepan. Gagal. Tapi untungnya udah berhasil diamankan terlebih dahulu. Oke, Wow. gagal ya ini. Gagal ya. Dari Yuvani nggak dapetin Purple Buff, Prof. Ya, ditambah lagi sekarang udah ada si Halbert dari Natko. Aha. Dia tahu kalau saat ini dia pasti bakal bermain dengan front to back. Dia pasti akan menumbangkan lini depannya dulu. Tapi ternyata untuk sekarang sejak debut dari MPL Indonesia Season 11, Fanny dari Super Ken memiliki win rate 55,56% dari total 9 kali pick. Jadi bilang, apakah ini akan naik atau turun win rate-nya ketika berhadapan dengan EVOS Glory? Tapi kalau ngeliat keadaannya sekarang nih lagi tertinggal lah ya. 4.000 gold lead yang dipegang oleh EVOS Glory kali ini. Mereka nggak ngasih kendor karena kalau misalkan dibawa ke late game ini power dari Eman akan semakin terlihat nantinya. Dan lihat ini Dreams-nya nggak secara defensif dia mainin bush-nya. Dia benar-benar main coba untuk bush-nya yang ofensif sedikit. Karena kebetulan hero-nya itu Brody. Jadi dia tahu gitu loh gimana caranya maksimalin Brody di early game yang udah punya Malefic Roar, si Halbert juga. Dan apakah dengan adanya Expert Glove akan langsung menuju ke item Skyfierce? Yap, apapun yang dilakukan di bagian atas dan itu pun dilakukan pula oleh EVOS Glory di bagian bawah. Coba lihat, sedikit lagi mereka hampir bisa mendapatkan ke arah inner turret-nya. Ya, mirror ya. Ya. Mirrornya tapi cepet sih kalau bisa dibilang di sini untuk Natko. Karena dia tipe yang bisa ngelakuin basic attack. Aksi gocek-menggoceknya sih boleh-boleh ya. Tapi memang ada cover up juga yang dilakukan sih. Dreams ini udah nggak akan melepaskan Natko sendirian, apalagi coba untuk jalanin lane jauhnya juga. Yep. Sementara Lord udah di start nih sama Anavel dan juga udah langsung regroup oleh EVOS Glory yang lainnya. Wah, dibuat satu buah barricade tadi sepertinya Levin itu sendiri dan Lord menjadi milik EVOS Glory. Ya mereka benar-benar cuma nutup dengan barrier agar nantinya Super Ken gak kehilangan purple buff-nya lagi ya. Karena sekarang objektifnya cuma bermain secara defensif. Dan jatuhnya untuk EVOS Glory mereka bisa menguasai area river dengan bebas. Siapapun yang lewat dari area jungle pasti bakal dimakan dengan adanya ejector. Oke, dan melihat juga kali ini ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Dreams. Menzoning out Finn agar tidak bisa melakukan adanya defensif atas hancurnya inner turret di arah atas. Ya, dan Natko pun di bagian belakang belum tersentuh sejauh ini ya. Dengan positioning dan juga decision yang dia milikin bagus banget tadi. Wah ini pasif ke trigger lagi di arah top di menit yang ke-9. Apalagi Lord juga akan di slow push di arah bawah. Walaupun masih ada turret-turret yang berdiri nih di arah tengahnya. Wah ini lagi-lagi ya untuk EVOS Glory mereka bermain di area jungle. Mereka benar-benar ngasih pressure yang gak berhenti. Apalagi dengan foreman move-nya. Dari tadi gak ada gerakan dari Bigetron Alpha yang mampu untuk setidaknya meredam bagaimana ofensivitas dari EVOS Glory. Oke. Dan di atas Fanny memanjangin lane, itulah yang harus dia lakukan. Dan juga setidaknya mencuri ya. Mencuri satu buah pundi-pundi poin buff. Oh, Kalau ketahuan akan Oke, menjadi ancaman. Natko what? Dan shutdown pun tercipta. Oke, dan ternyata menggagalkan recall sendiri. Itu bukan tanpa alasan, ada target yang empuk di depan mata Natko. Akhirnya tershutdown. Tepat ketika tadi Natko selesai dengan Winter Crown kebetulan. Jadi dia bisa bermain dengan Torn Apart Memory tanpa harus memikirkan bagaimana nanti ketika dia terkena damage. Tapi untuk sekarang ketika Natko-nya tershutdown, ini berarti akan ada tabungan yang pecah. Dan itu yang mungkin akan pelan-pelan coba dibuild oleh Eman untuk menyusul ketertinggalan dari segi goldnya. Oke. Karena buat sekarang, Eman ketinggalan hampir 2000 gold loh. Ini terbilang cukup jauh sebagai gold laner yang memiliki peran penting dari kubu Bigetron Alpha. Oke. Tapi kalau ngeliat dari Brody-nya nggak ada Skypiercers ya. Aman ya. Masih aman aja nih. Winter Crown ya Lung ya? Winter ya. Dan Winter. Heptasis boleh. Kenapa tidak ada yang mengikuti jalannya saya? Nggak ada. Sesat. Tapi ya, kalau ngeliat dari lane jauh nih yang bisa dikontrol juga sebagai adanya assassin yang punya mobilitas tinggi. Apa yang harus dijawab sama EVOS Glory? Kayaknya mereka harus makan Wih. terus dari depan. Dan wild charge-nya dikeluarkan, coba lihat Dreams-nya. Masih berada di area tersebut, satu hit lagi. Dan sekarang waktunya untuk Torn Apart Memory dari Finn. Masih berhasil bertahan.
Oke. Itu dia. Makan depannya Ulu, jangan ragu menurutku. Karena mau gimana pun, power spike dari EVOS Glory itu ada di momen-momen seperti ini. Di mid game. Kalau ini sampai ke late game, Moskov dari Eman itu akan sangat-sangat mengerikan sekali. Secara DPS, secara split push. Sementara kalau ngomongin soal split push, EVOS Glory juga nge-handle-nya pakai 3-2 pasti. Dan Oke. itu bakal makan banyak banget kuantitas untuk hero yang dimiliki sama EVOS Glory sendiri. Keunggulan yang bisa dipegang sama EVOS Glory ini akan bisa dijawab nantinya di mid to the late game harusnya ya. Oleh Bigetron Alpha dengan power speed push, sebagai power late game juga dari Emannya. Sementara Lord juga udah muncul kali ini. Super Ken masih coba untuk mencari dulu nih. Adanya pundi-pundi lagi untuk bisa memaksimalkan speed damage. Dan bahkan kali ini Lord sudah mulai dilakukan. Tapi setidaknya untuk sekarang Lordnya pun masih belum terusir, Lordnya masih belum kereset, ada Dreams. Pergerakannya sudah mulai diketahui tapi Lordnya menjadi milik dari EVOS Glory. Dan mereka sepertinya mencoba untuk bisa maju dan juga mendapatkan ke arah beberapa player. Kakak ada satu yang terakhir dan Finn! Finn! Satu flicker harus dikorbankan guna untuk bisa mendapatkan satu player dari Bigetron Alpha. Oke, third depan memory nggak dapat tapi ternyata ada flicker juga. Tapi Super Ken Ya dan Super Cat tertangkap basah. Dipaksa landing kali ini Super Cat. Dan entah part keberapa, welcome to another bush. EVOS Glory unggul 5.500 dan ini possible endgame. Yap. Hanya ada 3 player saja dari Bigetron Alpha dan Lord akan bergerak lewat mid di bagian belakang. Dreamsnya masih mencoba untuk mencari celah. Namun kali ini Moreno dengan satu tenang kata dia udah langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi tepat berada di depan ada pertahanan baik kenal Bigetron Alpha, sedikit lagi tersisa. Namun untuk Emannya masih berusaha dengan satu DPS yang sangat-sangat tinggi di bagian belakang dan Dreamsnya sedikit lagi via Fluffy menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi dengan ada Lord tersebut, namun untuk sekarang Eman berhasil dihancurkan hanya dengan 13 menit 27 detik. EVOS Glory menaklukkan Bigetron Alpha di game yang pertama. yes, dan bagaimana juga kita melihat untuk EVOS Glory memanfaatkan power early game yang akhirnya bisa mereka end game juga dengan begitu cepatnya. Tanpa ada kesempatan untuk Bigetron Alpha bisa memainkan macro play dan juga power di late game. Wow, ini dampak setelah kemarin kita melihat bagaimana disiplin early game EVOS Glory benar-benar membuka mata kita bahwa memang mereka adalah tim yang sangat mengerikan di mid game. Di tempat sesaat sebelum kita menuju ke Lord yang penting, EVOS Glory, push camp, pick off, landing, ini hampir semuanya perfect. Yap, Melawan tim yang bisa dibilang paling kuat di season lalu, di regular season. sejauh itu ya. Sejauh ini. Oke, tapi kalau ngelihat power early juga sebetulnya dipegang sama Bigetron Alpha nih, Prof. Grok Valen loh. Gimana poros di tengahnya akan bisa berjalan. Tapi apa yang terjadi untuk Bigetron Alpha sampai kita nggak melihat hal tersebut? Ya mungkin lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal early bush-nya. Tadi mereka udah sempat pegang, tapi semenjak kita melihat objektifnya diambil sama Anovel. Itulah momen ketika teman-teman dari Bigetron Alpha udah nggak bisa lagi tuh ngendaliin area bush mid. Karena mereka udah kalah dari segi objektif. Sehingga dengan kalah objektif, mereka kalah gold, kalah level juga. Dan yang terpenting adalah kalah setup-nya. Dengan momentum akhir, ketika kita mengetahui bahwa memang di sini Laukun sudah memiliki burst damage yang tinggi dan posisi yang sangat aman sekali. Natko juga yang membawakan cheese pick dari Brody yang udah sempat kita predik dari 3 pick atas. Karena udah ketahuan damage dealernya Valentina, Fanny, dan Moskov. Ketika dipasangkan dengan Brody, Brody akan sangat-sangat kuat di sini di area gold lane. Wow, dan ternyata Brody menjadi kunci ya, yang udah disinggung-singgung juga. Bersama dengan Profesor KB. Yeay. Makanya kalian harus tonton KB terus. Iya. Luar biasa. Buka kelas nggak bro? Hah? Buka kelas. Kontennya namanya kelas Kelas KB. KB. tapi Nah, ada. Mahal ilmu mahal. gratis tapi. Gratis. Cuma modal nonton. Iya. Ya. Mantap bro. Mantep banget. Sama join Discord Kidia juga dong. Iya. Up to date soalnya. Kamu di sana. Ada saya mantau Pak. Keren banget. Ilmu mahal, kelas gratis. Keren. Hanya di Profesor KB. Tapi Member. Tapi ya ternyata ya, bukan tanpa alasan dong. Yap. Kayak tadi ada Itu. Brody-Brodian yang Yap. dipick. Dan gak ragu loh main front to back itu yang paling penting sih. Ya. Ya udah winning condition Pak Bolong dan juga Aul. Kalau misalkan emang mereka ragu atau mungkin kayak setengah-setengah untuk majunya, gak bakal terjadi juga untuk menang early game kayak gini. Ini awal mula tadi Fanny juga ketangkap di bawah dari keroyok. Kaget itu berkali-kali deh karena coba untuk buka rumput, ternyata udah ada Dreams di situ lagi camping dia. Iya. Dan itu gak lepas loh dari tadi ya. Ini kita jarang ngelihatnya Dreams nempel tapi secara ofensif.
biasanya Dreams nempel itu cover untuk bermain secara defensif. Oke. Tapi semenjak tadi Natko menangin match up lane-nya, karena emang kebetulan Moskov lawan Brody, dia udah nggak perlu repot-repot untuk kayak jaga cuma satu bush doang. Dia langsung open hampir bush-bush yang sangat-sangat mengerikan. Dan MVP-nya akan jatuh ke tangan dari Siapa ya tadi ada 2 soalnya. Oh, Natlung. Walaupun dia bukan jungler tapi belah tengah dari Iya. Natko ini. Natlung Membelah ini. led and off udah lalu lah. Natlung. Gue udah Congratulations, Natko. gak Oke. mau ngomong lagi. Ya, bukan tanpa alasan juga sih. Natko ini benar-benar keluar dari zona aman ketika Yes. para marksman ini menggunakan Harit, bahkan mungkin salah satunya Karya atau Yeah. bahkan mungkin Moskov Yeah. untuk menumbangkan lini depan. Tapi Brody ketika berhadapan dengan Fanny, Valentina, dan bahkan Moskov, itu adalah pilihan yang paling perfect. Tidak melupakan The Mad Scientist. AG yang ngedrafin dengan sangat-sangat flawless, tapi ternyata Natko eksekusinya lebih manis gitu loh daripada janji. Yap. Aduh. Wah, sampai terdiam saya ya. Tapi ini Bush yang ternyata juga angker nih ya. Nah, secara ofensif kan Iya. Bush di bottom lane, bahkan di orange buff. Itu semua invasinya terjadi karena dari awal mereka menangin turtle, plus abis menangin turtle mereka menangin river. Jadi udah nggak berani untuk pin open map. Pin open map dilempar sama Jawhead. Iya, terus juga ada Kang Gebuk lagi tuh ya. Nah, Kovius kan, Infernal Pursuit. Persit ya. Dan selalu ada trade. Selalu ada trade. Nah di sini nih, ini jatuhnya udah masuk Umar nggak sih itu enggak ya? Belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Karena sebenarnya dia ingin mendeteksi di mana keadaan dari Supercan berada kan. Belum ya, berarti belum masuk kategori ya? Tapi mungkin untuk nextnya udah termasuk ke dalam kategori. Yang ini ya, yang ketiban Lord ya. Yes, yang ada di area dari Orange Buff. Aha. Ketika kita melihat bagaimana kondisinya emang lagi Nah, ini dalam nih. Nah, bagus ini condition. nih. Dan happy birthday. Happy Itu birthday. chainnya dari Anavel udah disediain. Karena dia tahu kalau Supercan pasti bakal lewat. Ya, Dia percaya Supercan bakal lewat di situ. kena terrifying, ketiban Eternal Guard juga, Karena immobilize, semuanya. lengkap sudah. Aha. Welcome to, aku nggak tahu itu part keberapa. Welcome Supercan. Dipaksa landing jadi ilalang itu ya. Join Waduh. circle. Wah, baiklah. Tapi ya kalau ini juga momen terakhirnya ya, kayak damage yang disumbangkan oleh Natko ini udah optimal banget, bermain dengan penetration pastinya. Udah terlalu masif nggak sih? Iya, udah terlalu snowball juga dan ini dia sosok Natko. Ini kayak jadi bener-bener Natko yang berbeda loh dari season lalu. Wah, jadi selama satu season ini dia ini ya, meditasi dia. Bener-bener. Iya, menambah ilmu. Menambah ilmu. Tapi 13 menit ya, gamenya cepet banget nih kalau ngeliat dari segi setelan emblemnya juga dia lumayan sustain dengan adanya Tenacity, Prof. Iya ya, kalau kita ngomongin Tenacity ya udah pasti lah itu Yap. cocok lah sama Brody kan. Aha. Apalagi dengan adanya pemilihan dari Warrior Boots. Dia emang gak terlalu perlu untuk menghindari sisi power yang ada di lini depan. Karena kebetulan di lini depannya tuh dia juga udah strong. Ada Povius, dan ditambah lagi dengan adanya Jawhead. Jadi kayak lini depannya udah bener-bener strong. Dia tinggal ngedeliver damage secara bebas. Winter Crown-nya ini malah menurutku. Iya ya. Dia kayak manfaatin lagi nih adaptive attack-nya yang bisa dia torehkan. Dengan adanya pemilihan dari satu item yang memang cukup fenomenal. Dan itu adalah satu item yang menurutku emang paling cocok untuk Brody. Oke. Secara self-defense. Dulu sempat ada juga yang ngebawain Brody di MTO Philippines dengan adanya penggunaan dari Winter Truncheon pada saat itu. Yep. Tapi jarang, kenapa? Karena pada saat itu emang masih magic damage yang diberikan. Sekarang secara adaptive damage otomatis Natko lebih cocok untuk membawakan hal tersebut. Ditambah lagi dia bisa turn tempat memori langsung Winter. Yap. Itu bener-bener kayak jadi pria misterius. Dan memang menjadi rich guy by OBS Gold ya untuk Natko itu sendiri. Plus Ya, kaya kalkulasinya sih. Tadi yang dia pakai third part memory ke Finn, yang Betul. Finn yang gak tumbang, tapi dia flicker. Iya. Dan itu udah terkunci kan, karena emang Brody ini bisa ngehit